Nah, sekarang kita masuk pada penjelasan geometrisnya. Nah, untuk bagian ini sebenarnya saya tidak butuh menjelaskan banyak ya, atau tidak perlu sebenarnya, karena yang sudah dijelaskan Arthur tadi itu sangat luar biasa, gitu ya. Itu sudah merangkum semua yang akan dijelaskan, gitu ya. Jadi contoh di buku kita punya, gitu ya, apa namanya, bidang kartesius, terus ini sumbu x, sumbu y. Misalkan kita punya kurva bentuknya begini, gitu ya. Terus misalkan kita punya ini jelas titik yang mau kita cari, gitu ya, solusinya. Nah, sebelum kalian menggunakan metode ini, yang butuh kalian cari adalah yang pertama, gitu ya. Yang butuh kalian cari adalah yang pertama, kalian cek nilai fx-nya, gitu ya. Periksa fx. Periksa fx. Ada tidak, gitu ya. Adakah x 1 sehingga apa? Ya fx1-nya positif, dan ada tidak, gitu ya. Adakah x2 sehingga apa? Ya fx2-nya negatif. Gitu ya. Ya kalau kalian cek ternyata semuanya positif, ya berarti tidak punya solusi yang seperti ini. Berarti tidak butuh kita cari apa? Kita tidak butuh cari x sehingga apa? Ya fx-nya sama dengan 0, karena tidak punya. Gitu ya. Jadi selalu yang butuh kalian cari adalah apa? Kalian pastikan dulu fungsi yang mau kalian cari solusinya, akarnya, gitu ya, menemukan apa namanya, akar dari solusi fx sama dengan 0 itu punya nilai positif dan negatif. Ya, kalau punya positif dan negatif, tinggal kita gunakan teorema nilai antara, maka pasti punya solusi akar dari apa, fx sama dengan 0. Gitu. Pertama cari itu dulu. Kalau sudah ketemu, oke. Berarti kita bisa lanjutkan lagi. Kalau tidak ketemu, cari dulu, gitu ya, daripada apa kita mengerjakan ya sia-sia ujungnya, seperti itu ya. Jadi itu, terus misalkan kita mulai metodenya, misalkan dimulai dari titik P0, gitu ya. Dari P0 ini, itu titik P0 ya, kita dapat apa, di sini kita dapat nilai dari apa, di sini kan fp0-nya ya, fp0, berarti titik ini kita bisa namakan titik apa, P0, fp0. Nah, setelah dapat titik ini apa yang kita lakukan? Nah, kita gunakan garis singgung. Gitu ya. Garis singgung kenapa? Ingat, nilai turunan dari fungsi f, ini kan fungsi f ya. Nilai turunan dari fungsi f pada titik P0 sama dengan apa? Garis singgung pada titik P0, fp0. Seperti itu. Ya, jangan sampai lupa, ini ilmu di kalkulus. Gitu ya. Jadi apa? Ya, nilai dari turunan pertama fungsi fx pada titik P0 itu sama dengan apa? Gradien, gitu ya. Gradien dari apa? Garis singgung pada titik P0, fp0. Sorry. Gitu. Jadinya apa? Ya, itu. Nah, berarti lihat di sini kita tarik, makanya kalau kalian lihat di buku dia tarik garis singgungnya, gitu ya. Kita coba tarik garis singgung yang menyinggung cuma titik ini. Nah, misalkan ini garis singgungnya dapatlah di titik sini. Kita namakan titik ini apa? Ya P1. Nah, cara memperoleh P1 bagaimana? Yang tadi kita sudah gunakan ya. Ingat apa? Ya kita sudah punya, kalau kita punya apa namanya, suatu gradien, gitu ya, kita punya gradiennya apa, f aksen dari P0, maka kalau kita mau cari suatu apa namanya, fungsi linear dengan gradien dan satu titiknya sudah kita punya tahu, gitu ya, titik gradiennya f aksen P0 dan titiknya apa ya, kita sudah tahu P0, f P0, gitu ya. Berarti kalau kita mau tahu ini berarti bagaimana ya, tinggal kita buat ya, y dikurang fp0, y kurang y1, gitu kan ya. Sorry, tidak dikurung lagi. Sama dengan apa? Sama dengan, sini saya ganti dulu ya, Y1. Misalkan Y kurang Y1 sama dengan apa? M dikali X kurang X1. Y1-nya apa? Ini Y1, ini X1, ini M-nya. Berarti apa? Y dikurang F P0 sama dengan apa? Ya F aksen P0 dikali apa? X dikurang ya P0. Gitu. Nah, kemudian untuk menemukan P1, lihat ya, titik P1 ini adalah titik di mana apa? Nilai Y-nya 0.
Artinya apa? Ya sudah, jika nilai Y-nya 0, maka apa yang kita peroleh? Ya kita peroleh kalau Y-nya 0, berarti kita punya apa? 0 dikurang F/P0 sama dengan apa? F aksen P0, kita bilang ini P1 gitu ya, dikurang P0. Berarti apa? Dari sini, oke, berarti P1 kurang P0 sama dengan apa? Min F P0 dibagi F aksen P0. Terus apa? P1 sama dengan P0 dikurang F P0 bagi F aksen P0. Jadi titik P1 yang tadi dicari, gitu ya, menggunakan metode Newton yang tadi rumusnya ini, yang Pn plus 1 sama dengan Pn dikurang F Pn per F aksen Pn, itu adalah titik ini. Gitu. Gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi titik itu yang kita cari. Gitu. Jadi bukan kita balik ya, dengan titik ini kita dapat metode itu. Tidak, kita sudah punya metodenya yang tadi, menggunakan Dirac-Taylor. Nah, tapi sekarang pertanyaannya secara geometris, di mana titik itu? Ternyata titik itu diperoleh dari situ. Oke? Sudah ya? Oke. Nah, jadi seperti demikian. Begitu. Nanti dari P1, kita dapat P1, kita cari lagi. Sorry. P1, kita cari lagi nilainya. Misalkan ini berarti kan apa nih? Ini FP1, ini titiknya apa nih? P1, FP1. Terus kemudian apa? Cari lagi gradiennya. Gitu ya. Kita cari lagi gradiennya, kita ganti ke warna yang lain. Gitu. Cari lagi gradiennya. Gitu ya, kita dapat di sini. Misalkan, sorry, ini nanti P2. Caranya juga sama pasti. Apa? Ya P2 adalah apa? Ya P1 dikurang FP1 bagi F aksen P1 dari P0. Begitu. Nanti begitu seterusnya, yaitu ya. Nanti dari sini kita cari lagi nilai P2 gitu, titik ini, baru kemudian kita cari lagi garis singgung. Nanti di sini kita dapat P3, cari lagi, lama-kelamaan akan mendekati kepada apa? Mendekati kepada solusi yang kita inginkan di sini. Seperti itu. Jadi apa? Lama-kelamaan artinya apa? Kalau kita mau solusinya itu namanya P, gitu ya. Lama-kelamaan apa? P dikurang P0, gitu ya. Selisihnya pasti akan menuju ke 0. Yang tadi itu. Begitu ya. Seperti ini caranya. Tapi tadi juga sudah dijelaskan Arthur ya, hati-hati kalau kita memilih apa? Salah memilih titik awal. Kalau kita salah memilih titik awal gitu ya, kita memilih titik gitu ya. Kita memilih titik di mana misalkan gini ya, ini kalau kita teruskan misalkan gini. Kalau kita pilih titik di mana kalau mau menuju kepada solusinya kita harus melewati apa namanya? Kita harus melewati suatu titik balik gitu ya. Titik minimum, titik puncak, entah minimum atau maksimum di mana apa turunan pertamanya 0, maka nanti ini tidak akan jalan ya. Lihat ya. Ini F aksen P0-nya kalau 0 tidak jalan, tidak terdefinisi lagi. Jadi pemilihan titik awal juga perlu diperhatikan. Begitu ya. Seperti itu. Begitu. Jadi ya metodenya seperti ini. Gitu ya. Tadi iterasinya juga sudah dijelaskan oleh Nelci kalau tidak salah ya. Jadi oke, kita mulai ya iterasinya seperti ini. Jadi kita punya iterasinya. Yang pertama kita punya apa? Yang pertama kita butuh apa? Kita mau cari solusi biar fx-nya sama dengan 0. Terus kita butuh titik awal, P0. Kita butuh apa? Toleransi. Setelah itu kita butuh apa? Jumlah iterasi. Ini toleransi. Ini titik awal. Dan ini apa? Jumlah iterasi. Nah, terus kita mulai. Kenapa? Ingat, salah satu cara untuk mengeluarkan kita daripada iterasinya adalah apa?
toleransi. Maka dari itu dibuat di situ di buku apa? Fungsinya pakai while. Selama iterasinya kita namakan I itu adalah iterasi. Selama iterasinya, oke, terus I-nya kita set dari 1, iterasi pertama kita jalan ya. Selama iterasinya masih kurang dari atau sama dengan jumlah iterasi, kita jalan. Yang pertama kita cari apa? Kita cari titik P. P itu apa? Didapat dari P0 dikurang apa? F P0 dibagi F aksen P0. Nah, sebenarnya ini kalau di situ apa ini? Hasilnya sebenarnya P1 sebenarnya. Cuman kan tidak mungkin di program kita ganti terus gitu ya. P0 nanti rubah lagi jadi P1, rubah lagi dari P2. Nanti ada metodenya. Cara mengubah supaya nanti P0-nya nanti jadi P1, nanti P-nya nanti jadi P2, terus nanti P0-nya jadi P2, nanti P-nya jadi P3, dan seterusnya. Nah, di sini kita lihat, di set apa? P sama dengan ini. Nah, sebenarnya ini apa? Ini kan metode kita untuk mencari titik selanjutnya, gitu ya. P1. Kita dapat. Nah, sekarang kita tinggal cek. Kalau dibilang, kalau apa selisih antara P dengan P0-nya itu kecil sekali, gitu ya, kurang dari toleransi. Toleransinya nilai kecil ya, ingat ya. Tadi saya sudah bilang ya, 0,0001 gitu ya. Gitu ya, banyak sekali, kecil sekali gitu ya. Ini nolnya bisa banyak sekali. Gitu. Untuk menandakan apa kedekatan antara P dengan P0. Kalau sudah terlalu dekat, berarti kita sudah dapat solusinya. Tadi kan, lihat ya, kalau P sudah sama dengan P0, artinya apa? Ya, kalau P sudah sama dengan P0, berarti apa? Ya, F P0 ya sama dengan FP. Gitu. Kalau P sudah sama dengan P0, ya artinya, ya, sorry, bukan FP0 sama dengan FP ya. Kalau P sudah sama dengan P0, artinya apa ya? Tadi FP0-nya sudah 0. Karena apa? Ya, ini P sama dengan P0 dikurang itu loh. Kalau P sama dengan P0 artinya apa? Ya, berarti bagian ini sama dengan 0. Nah, bagian ini sama dengan 0 hanya kalau apa? Hanya terjadi jika apa? Ya, ini FP0-nya sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke. Nah, jika ini kita apa? Stop. Gitu ya. Kalau selisih P dengan P0-nya sudah dekat sekali, kita stop. Terus kita bilang apa? Kita print apa? Kita print atau kita cetak apa? Solusinya adalah apa? Si P. Begitu. Nah, tapi jika tidak, gitu ya, jika ini tidak memenuhi, maka apa? Ya kita tetapkan I-nya jadi apa? I ditambah 1. Supaya apa? Supaya iterasi kita bisa berhenti. Kalau I-nya tetap terus di 1, maka tidak akan berhenti-berhenti iterasi kita. Maka apa? Iterasinya dinaikkan. Awalnya 1, oke. Nanti naik lagi 2, oke. Naik lagi 3, sampai pada batas jumlah iterasinya. Jadi itu salah satu cara untuk apa? Untuk menghentikan jalannya program ini kalau ini tidak pernah ketemu. Kondisi ini tidak pernah ketemu. Kan bisa saja ya, misalkan salah pilih titik awal, apes gitu ya, kita tidak ketemu sampai 100 iterasi. Nah, sampai iterasi ke 100 atau ke 1000 tidak ketemu. Nah, ini ya, langkah ini itu digunakan untuk menghentikan program kita. Nah, jika tidak, apa yang kita lakukan? Kita naikkan nilai I-nya jadi apa? I plus 1. Setelah naikkan jadi I plus 1, apalagi yang kita buat? Kita ganti nilai P0-nya dengan apa? Dengan P yang baru. Supaya apa? P0-nya tidak usah berubah lagi jadi P1, jadi P2, karena kita sulit buatnya seperti itu. Kalau begitu programnya akan panjang sekali. Setiap P yang baru kita harus buat lagi. P-nya bukan P0 lagi, P1. Nah, caranya bagaimana? Kita ganti P0-nya dengan P. Misalkan ini saya buat di sini ya, ini nomor 1, terus ini nomor 2, terus ini nomor 3. Nah, ketika kita sudah ganti P0 dengan P, di sini ada perintah. Kembali ke langkah 1. Balik lagi ke sini. Tadi I-nya, misalkan I1. Kalau 1, oke. Misalkan tidak ketemu. Berarti I-nya sudah naik 2. Nah, 2 kurang dari sama dengan N, kalau misalkan N-nya 100. Ya, 2 kurang dari sama dengan 100. Kita jalan lagi. Nanti kita akan ketemu apa? P0 baru. P baru. P baru apa? Dari P0 dikurang FP0 bagi F aksen P0. Karena ingat,
P0-nya yang lama sudah kita ganti. Lihat di sini. P0 yang lama sudah tidak ada lagi. Yang ada apa? P0 yang baru. Yaitu apa? Si P. Atau P1 gitu ya. Kalau kita pakai yang ini. Kalau kita pakai ini, Pn plus 1 sama dengan Pn dikurang Fpn per F aksen Pn. Ya, kalau kita lihat pada saat iterasinya 1, kita dapat apa? P kan sama dengan P0 dikurang ini ya. Fp0 per F aksen P0. Berdasarkan rumus di atas, P ini apa? P ini kan sebenarnya sama dengan P1. Nanti kalau kita masuk ke bagian kedua terus tidak memenuhi, kita masuk ke bagian yang ketiga, berarti apa? Nanti P0 ini kita ganti. Ganti apa? Jadi P1. Baru kita jalan lagi. I-nya sama dengan 2. Baru apa lagi? Nanti kita buat P sama dengan apa? P0 dikurang apa? Ya berdasarkan programnya ya, P0 dikurang Fp0 bagi F aksen P0. Tapi ingat, P0 di sini apa? Sudah diganti jadi P1 yang nama tadi apa? Makanya dibuat di sini apa? P0 sama dengan P. Jadi apa? Sebenarnya ini di sini adalah apa nih? Ini adalah P1 dikurang Fp1 per F aksen P1. Nanti kita cek lagi. Gitu ya. Kalau tidak memenuhi yang keduanya, gitu ya. Jika tahap 2-nya gagal, gitu ya. Berarti saya tulis di sini juga ya. Jika 2-nya gagal, maka apa? Ya P0 kita ganti lagi dengan P. P ini apa tadi? P0 tadi apa? P0 kan di atas sebenarnya apa? P0 itu kan sebenarnya P1 gitu ya, cuman tidak ditulis gitu ya, diganti, ditimpa gitu loh. Dihapus yang sebelumnya, ditimpakan supaya nilai yang sebelumnya hilang. Gitu ya. Terus kita ganti dengan P. P ini apa? Sebenarnya P2. Jadi nanti P0 ini yang awalnya P1 hilang. Jadi apa? Dapat yang baru. Beta punya nilai baru, gitu P2. Jalan lagi, iterasinya naik jadi iterasi ke 3. Kita buat lagi P sama dengan apa? P0 dikurang Fp0 per F aksen P0. Loh, tapi ternyata apa? Lihat ya, sebenarnya P0 di sini sudah apa? Ya sudah P2 dikurang Fp2 sampai F aksen P2. Cuman diganti saja. Gitu ya, supaya tidak sulit toh. Ditimpa nilai P0-nya jadi P2, P yang baru. Ditimpa terus. Nah, tapi masalahnya ini kan I-nya 3, nanti I-nya 94, berhentinya pas kapan? Nah, nanti setelah langkah pertama sudah ditolak, kalau misalkan kita punya N-nya 100 misalkan ya, N-nya 100. Terus misalkan I-nya sudah 101. Berarti kan kalau 101 berarti apa? Berarti nanti dari sini kita skip langkah 2, kita skip langkah 2, skip langkah 3, gitu ya. Karena apa? 2 dan 3 itu bergantung pada 1. Jadi kita akan skip 2, skip 3, terus kita masuk ke yang 4. Yang 4 itu apa? Yang 4 itu apa? Ya, berarti yang 4 kita langsung print. Kita print apa? Hasilnya apa? Sorry bro, sorry mas bro atau mbak sis. Gitu ya. Jawabannya tidak ketemu, tidak ditemukan. Coba lagi ya. Coba lagi ya. Coba lagi ya. Nah, seperti itu. Karena apa? Ya, iterasinya sudah lewat, gitu ya. Jadi itu salah satu metode. Jadi bagian pertama ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk menghentikan iterasi kita. Supaya jangan terus-terusan iterasi, capek, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu potongan program dari metode Newton. Cara mencarinya seperti itu. Nanti tolong mencari. Nah, terus selanjutnya kalau teman-teman dengar dari kalau tidak salah dari Orines ya, Orines sudah memberitahu kalau nanti ada apa salah satu bentuk penyempurnaan dari metode Newton, yaitu apa? Metode secant. Nah, nanti metode secant kita akan masuk di minggu depan. Begitu ya. Nah, oke, sebelum ke minggu depan, tadi Arthur sudah kerjakan salah satu soal, nomor pertama ya, pada exercise 2.3, pada halaman 74. Nah, coba, gitu ya.
Nanti tugasnya dikasih dari grup saja ya. Dikasih dari grup terus kalian jawab. Begitu ya. Oke, sekian untuk kuliah kali ini. Terima kasih banyak.